pas lah statusnya nih, jadi janda nih gimana nih? Satu sisi saya udah lumayan lebih agak tenang ya, udah lepas gitu. Kalau kemarin kan kayaknya masih kayak ada yang dipikirin, ada yang ganjel. Nah kalau sekarang tuh kayak ya alhamdulillah gitu. Lebih kayak bersyukur aja. Mm-mm. Balik lagi nih, apa sih progres yang bakal ke depannya after dari ini? Progresnya ya mungkin untuk usaha lebih maju lagi. Saya mau mengembangkan usaha, modal usaha saya. Terus saya pengen bisnis lagi gitu loh. Sementara kan kalau ini kan masih sama satu keluarga ya, sama suami. Nah mantan dong sekarang ya, sama mantan, sudah jadi mantan. Jadi satu kakak. Kalau mungkin saya mau bikin itu dulu, apa sih, kartu keluarga dipisah dulu, saya masing-masing. Nah terus progresnya paling ya mau bisnis, mau usaha gitu, ada yang mau diperbaiki gitu. Kayak rencana sih mau bikin kontrak-kontrak kos-kosan gitu loh, kecil-kecilan lah. Ini dalam arti kakak kan di sini menang sebagai pengasuh anak. Apakah ke depan kakak akan tetap terbuka untuk anak dan si ayahnya? Oh ya, nggak jadi masalah kalau untuk itu. Misalkan ayahnya mau ketemu sama anaknya atau apa, ya nggak apa-apa, saya izinin. Saya sih selama ini beritikat kalau anak saya mau jumpa keluarganya dan yang lain, mangga, nggak jadi masalah. Yang penting ada komunikasi. Sementara kan nggak ada komunikasi ya Pak, tidak ada komunikasi gitu. Menjadi trauma tersendiri nggak sih kak? Iya. Saya sekarang lebih kayak nggak mikirin ya untuk kedepannya kan ya teman-teman. Ntar ya mudah-mudahan kamu biar dapat jodoh lagi gini-gini. Nggak ada mikirin ke situ. Mikirin sekarang tuh lebih kayak usaha, bisnis untuk anak, nyari uang gitu. Om Aci, ini gimana nih terkait dengan hasil putusan yang di PA Timur, berpengaruh nggak sih ini nanti dengan berkaitan di Polres Jaktim? Kalau dilihat tentunya juga kita akan melampirkan ya hasil putusan ini kepada tim penyidik di Polres Jakarta Timur ya. Apalagi kita lihat dulu dari tergugat ini mau nggak mengeksekusi dari hasil putusan seperti untuk biaya keseharian anak sebulan itu 5 juta. Dan ini 5 juta ini kan di luar biaya kesehatan dan pendidikan. Kalau nanti dirasa kedua anak ada yang sakit, Mbak Meta memberikan kabar kepada tergugat untuk pendidikan, biaya kesehatan tidak digubris dan tidak sama sekali memberikan, itu bisa loh kita kaji dan kita minta putusannya segera dieksekusi. Nanti kita bisa saja untuk melaporkan pelantaran anak apabila tergugat ini abai menjalankan putusan yang nantinya dalam 14 hari ini akan inkrah seperti itu. Terkait dengan update yang di Polres Jaktim, kalau nggak salah beberapa waktu lalu infonya kan dipanggil nih, gimana nih Bang? Yang saya dengar saat kita mengambil tab TSK dan SP2HP dari terlapor ini kan, atau yang sekarang ini sudah jadi tersangka ini, sempat meminta pemunduran jadwal pemanggilan sebagai tersangka, dan akhirnya kemarin itu sudah dipanggil sesuai dengan panggilan resmi di polisi. Dalam panggilan pertama tersangka ini tidak hadir, dan saya terus follow up ya, karena ini kan tanggung jawab saya sebagai kuasa hukum dari Mbak Meta, pelapor. Kami meminta update terus kepada tim kepolisian bahwa rencananya akan dipanggil sebagai tersangka untuk panggilan kedua ya, hari Kamis tanggal 9 seperti itu. Kita lihat saja, apabila tidak hadir lagi kami meminta ini ya, upaya paksa atau perintah membawa pada tersangka seperti itu. Berarti dalam arti memang ini after 14 hari kan inkrah, dan jika walaupun nanti kedepannya ini berarti masuk laporan baru terkait. Iya, kita tentunya kan setelah inkrah ini kan harus ada eksekusi ya. Apabila dari tergugat abai, tidak mengindahkan sama sekali putusan dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, apalagi di sini kan dipisah biaya keseharian, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan itu di luar dari 5 juta itu. Kalau yang 5 juta tidak diberikan, kesehatan nanti juga apabila
anak sakit dan apabila pendidikan anak tidak dicukupi, itu kan juga tidak ada minimalnya. Bisa minimalnya bisa 20 juta, bisa maksimalnya 100 juta, itu tidak ada minimalnya. Itu nanti akan kita kaji. Apabila klien kami tidak puas, kami bisa saja melaporkan laporan baru terhadap tergugat ini kalau dirasa abai. Makanya hakim ini saya lihat di satu sisi juga tidak memberikan batasan untuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak seperti itu. Mata sendiri terkait dengan hasil putusan di PA Jakarta Timur ini sudah menginfokan ke keluarga belum sih? Belum. Sama sekali belum. Keluarga belum pada tahu. Ya maksudnya kan suruh nunggu kata Bapak Manci tunggu 2 minggu ya. Itu jadi kita belum kasih kabar lagi. Oke, berarti nanti update-nya yang di Timur itu Polres 14 hari, hari Kamis, ini 14 hari. Iya. Oke, boleh coba mengembangkan sedikit nggak nih Pak terkait dengan hal piutang yang masih harus tetap diselesaikan ya? Gimana nih? Kalau untuk urusan hutang piutang nanti akan kita kaji lagi, karena masuknya bukan ke pengadilan agama, itu pengadilan negeri, karena itu hutang piutang menyangkut dengan wan prestasi, perbuatan melawan hukum, tentunya masuknya ke pengadilan negeri bukan ke pengadilan agama. Tapi memang kemarin kita juga menginfokan dan memasukkan hal tersebut ke pengadilan agama. Tapi memang saya sebelumnya telah sampaikan ke Mbak Ratu Meta untuk hutang piutang, untuk perbuatan melawan hukum yang perdata murni itu nanti di pengadilan negeri. Kalaupun kita lihat juga itikat baiknya dari saudara tergugat dan tersangka ini, apakah ada itikat baik? Kalau dirasa tidak ada itikat baik, kita bisa saja mengajukan gugatan perdata untuk hutang piutang dari tergugat seperti itu. Berarti dalam arti gugatan perdata ini masih membayangi si tersangka ini? Iya, bisa saja. Kita kan akan kaji sejauh mana dia akan melaksanakan putusan, sejauh mana telah jadi tersangka ada itikat baik kepada klien kami. Bisa aja di saat mungkin nanti mau P21 dia ada meminta maaf, meminta damai kepada klien saya, bisa saja. Tapi kita lihat dulu lah apakah setelah putusan ingkrah ini ada tanggung jawabnya, apakah dia menjalankan putusan dari pengadilan agama seperti itu. Sejauh ini tetap belum ada komunikasi sama sekali? Ya, belum ada. Gimana nih Mas? Udah kayak diabai banget, udah acuh, masa masih buka pintu? Ya kalau misalnya abai ya kita jalankan secara hukum. Masih ada keperdataan, masih ada hukum pidana penelantaran anak kalau apabila tergugat ini abai. Kita akan mengkaji tentunya ya, untuk mengkaji, dan kami sebagai kuasa hukum siap mendampingi Mbak Ratu Meta untuk melaksanakan dan mendapatkan keadilannya seperti itu.